materi tentang ilmu pengetahuan sosial kelas 6. Tema 9 yaitu tentang menjelajah angkasa luar. Subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran keempat. Halo teman-teman semua, baiklah kita akan membahas tentang pesawat bertenaga matahari. Berikut adalah gambar pesawat bertenaga matahari. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kesempatan manusia untuk melakukan penjelajahan ke angkasa luar. Penjelajahan ke angkasa luar untuk mengetahui tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi kita. Hal ini juga mendorong semakin canggihnya teknologi transportasi udara. Transportasi udara yang dikembangkan dengan menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Seorang penemu balon berkebangsaan Swiss, Bertrand Piccard, yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Swiss melakukan uji coba dalam pembuatan pesawat berbahan bakar energi matahari. Rentang pesawat ini dibuat lebar sekitar 72 meter. Hal ini dilakukan agar panel surya di atasnya dapat mengumpulkan energi matahari cukup banyak. Pesawat ini digunakannya untuk melakukan misi keliling dunianya secara bertahap. Pada bulan April 2016, pesawat ini tiba di California, Amerika Serikat pada tahap ke-9 dari seluruh perjalanan yang direncanakannya mulai dari bulan Maret 2015. Nah, teman-teman, di dalam materi tersebut, mari kita pahami lebih mendalam mengenai materi tentang pesawat bertenaga matahari ini. Pesawat ini dibuat menggunakan energi alternatif energi matahari untuk mengurangi bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Nah, mengapa bahan bakar fosil dapat mencemari lingkungan? Bahan bakar fosil adalah sumber energi dari alam tak terbarukan, sehingga suatu saat bisa habis. Bahan bakar fosil terbentuk dari tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Bangkai atau fosilnya terendap di bawah tanah dan membentuk lapisan-lapisan. Tekanan dan panas di bawah tanah mengubah bangkai tersebut menjadi minyak bumi, gas, dan batu bara. Bahan bakar fosil yang digunakan pesawat adalah aftur. Aftur adalah bahan bakar sejenis minyak tanah yang mengandung energi lebih banyak dibandingkan dengan minyak tanah. Teman-teman, bahan bakar fosil dapat mencemari lingkungan karena pembakaran dari bahan bakar fosil cenderung menghasilkan limbah yang dapat mencemari lapisan tanah. Jika lapisan tanah tercemar, aneka tumbuhan tidak akan dapat tumbuh dan hidup secara normal. Kemudian, kita menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar transportasi sehari-hari. Ketika digunakan, kendaraan tersebut menghasilkan polusi udara yang tak hanya berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar, tapi juga kesehatan kita. Maka dari itu, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi udara menggunakan energi alternatif bertenaga matahari. Nah, teman-teman, seorang penemu balon berkebangsaan Swiss, Bertrand Piccard. Nah, inilah Bapak Bertrand Piccard yang bekerja sama dengan perusahaan dari Swiss melakukan uji coba dalam pembuatan pesawat berbahan bakar energi matahari. Jadi, tidak menggunakan minyak lagi dalam menjalankan pesawat tersebut. Sayap pesawatnya 72 meter. Sangat lebar bukan teman-teman? Ya, dikarenakan itu adalah panel surya yang digunakan untuk menyerap tenaga matahari untuk dijadikan sebagai bahan bakarnya. Materi selanjutnya yaitu pengaruh modernisasi terhadap perkembangan sistem transportasi air dan udara. Perkembangan teknologi terus mengalami inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi ini dimaksudkan untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pergi ke sekolah menggunakan bus tentunya lebih mudah dibandingkan dulu ke sekolah dengan berjalan kaki. Manusia pada saat ini memang tidak terlepas dengan yang namanya teknologi. Di zaman modern dan era globalisasi ini, kita dituntut untuk dapat menggunakan teknologi yang ada. Tujuannya adalah supaya kita dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih mudah.
Masyarakat pada masa lalu menggunakan perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar digunakan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Seiring dengan ditemukannya mesin bermotor, masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Tentunya dengan kemajuan teknologi ini dapat menghemat waktu saat menggunakannya. Ini adalah transportasi air sebelum dan setelah modernisasi. Kemudian, masyarakat pada zaman dulu tidak memiliki transportasi udara. Mungkin zaman dulu transportasi udara yang sangat canggih adalah balon udara. Pada saat ini, transportasi udara yang sering digunakan adalah pesawat. Perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang lebih cepat dibandingkan dengan angkutan darat atau angkutan laut. Sekarang terdapat berbagai jenis angkutan udara seperti helikopter, pesawat tempur, serta pesawat penumpang. Bahkan, kini manusia dapat menjelajah angkasa luar dengan menggunakan pesawat angkasa luar. Perlu ditekankan lagi bahwa perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada transportasi saja, melainkan pada seluruh bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, maupun militer. Namun, perkembangan teknologi ini lambat laun memiliki dampak negatif seperti polusi udara akibat semakin banyaknya kendaraan bermotor. Kita harus bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi ini agar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dan dimanfaatkan sisi-sisi positifnya. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana teman-teman dengan materinya? Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Perkenalkan, nama saya Nia Turini, NPM 5018025, kelas 5A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah!